Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qala wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la bi kulli ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina amanu utul ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, para muhibbin, para pecinta ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana kita bersyukur, kita membuktikan syukur kita bahwa kita ingin menjadi hamba yang terbaik, ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah setaat-taatnya, dan kita ingin menjadi hamba yang menjauhi segala larangannya sejauh-jauhnya. Para muhibbin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita bernapas, mulai kita lahir sampai saat ini tidak pernah kita diminta oleh Allah membayar iuran. Mulai kita lahir sampai saat ini kita belum pernah disuruh bayar pajak untuk bernapas di buminya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Berapa banyak saudara-saudara kita masuk rumah sakit pakai oksigen, bernapas dengan oksigen. Kalau mereka bayar berapa satu jam, berapa satu malam yang harus mereka bayar. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, harus menjaga, harus merawat orang yang tidak bisa bernapas tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bernapas secara gratis. Lalu bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak saudara-saudara kita yang gara-gara angin sepele tidak bisa keluar dari perut, harus terpaksa dibawa ke rumah sakit. Masalahnya angin saja yang tidak bisa keluar. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan syukur kita Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah akan permudah urusan kita. Mudah-mudahan Allah akan lancarkan rezeki kita. Karena kita amalkan
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, kata Allah, niscaya akan ku tambahi nikmat tersebut. Dan barang siapa kufur akan nikmat Allah, barang siapa yang lupa akan nikmat Allah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para muhibbin rahimahullah. Sebelum pembahasan kita yang kedua ini, Al-Fakir ingin menguraikan dulu, di mana insya Allah para muhibbin rahimahullah, bahwa begitu pentingnya ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan sekarang yang jarang disukai oleh orang-orang banyak ialah yang pertama ilmu membaca Al-Quran, ilmu tentang sholat, ilmu tentang bacaan sholat. Berapa banyak orang sholat tapi tidak mengerti dengan bacaannya. Berapa banyak orang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tapi tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimintanya. Para muhibbin rahimahumullah, kita akan membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Kita akan membuktikan kecintaan kita kepada ilmu. Kita berusaha dan berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk belajar dan belajar terus dan belajar untuk memahami bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran adalah bahasanya penghuni surga. Siapa yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa jadi kita ingin menguraikan demikian? Al-Hakir teringat di dalam sebuah buku An-Nidah halaman 341. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yubqa al-muslimu illa ismahu." Akan tiba satu masa, akan datang satu zaman, akan menimpa umatku, kata Rasulullah SAW. Apa yang ditimpa kepada umat Rasulullah SAW? Ada dua. Yang pertama, la yabqa al-muslimu illa ismahu. Tidaklah seseorang Islam yang benar melainkan hanya namanya saja. Jadi Rasulullah menyampaikan jauh-jauh 1445 Hijrah yang lalu bahwa Rasulullah mewanti-wanti kepada umatnya harus waspada kepada umatnya, karena umatnya akan ditimpa la yubqa muslimun illa islam, yang hanya tersisa kepada orang Islam hanya Islamnya saja, tetapi mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak bayar zakat, mereka tidak naik haji ke Baitullah, mereka tidak menunaikan rukun-rukun Islam, padahal mereka dalam keadaan mampu. Mereka karena malas, mereka karena sayang dengan harta mereka. Ma'asyiral muslimin, para muhibbin rahimahumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari mewanti-wanti kepada umatnya akan ditimpa. Yang kedua, la yubqa Al-Quran illa asmahu atau illa asmahu, karena di dalam huruf istisna, jadi ada 13 huruf istisna, dan huruf istisna ini adalah satu huruf mansub, ya, yang bisa menasabkan sesudahnya illa, dan juga tidak mustahil bisa dibaca dengan illa
ismuhu. Jadi para muhibbin rahimahumullah. Jadi yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti mengabarkan kepada kita sekalian agar waspada supaya jangan sampai menimpa keluarga kita. Mereka orang Islam, tapi mereka tidak bisa membaca Quran. Al-Quran hanya sekedar tulisan saja. Dan tulisan itu dijadikan sebagai jimat, diletakkan di lemari atau diletakkan digantung di mobil dan lain sebagainya. Para muhibbin rahimahumullah. Dan salah satu ilmu yang tidak disukai oleh orang-orang Islam, suatu ilmu yang tidak disukai oleh umat Nabi Muhammad SAW kebanyakannya adalah mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu bahasa Al-Quran, bahasa lughat Al-Arabiyah. Padahal ulama sebahagian mereka berkata lughatul Arabiyah nisfu minad-din, bahwa bahasa Arab adalah sebahagian daripada agama. Di dalam Al-Quran banyak mengandung ilmu paduman, panutan kepada kita sekalian. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu dan shoroh, dan ilmu yang lain berkaitan dan bersinambungan saling bahu dan membahu. Para muhibbin rahimahullah. Namun ilmu yang paling tidak sukai pada saat ini kenyataannya adalah ilmu belajar Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang sholat tapi tidak paham dengan apa yang diucapkannya, berarti dia tidak belajar bahasa Arab. Setidak-tidaknya kita memahami apa makna kandungan dari suratul Fatihah. Setidak-tidaknya kita memahami makna apa yang kita baca dalam sujud. Setidak-tidaknya kita bisa memaklumi dan memahami apa yang kita baca di antara dua sujud. Para muhibbin rahimahumullah, kenyataannya tidak. Bahkan banyak sekali kita mendengar orang-orang jadi imam, akan tetapi bacaan-bacaan mereka tidak bisa membedakan antara alif dengan ain. Padahal apabila perubahan huruf maka bisa menjadi perubahan bagi makna. Contoh satu kalimat daripada Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Ha itu adalah ha, bukan al-ha, bukan al-kha. Alamin bukan alamin. Maka dari itu kita mengulang-ulang bacaan kita. Siapa tahu bacaan kita ada masih keliru. Karena manusia, yang namanya manusia pasti ada salah. Yang namanya manusia pasti ada lupa. Yang namanya manusia pasti ada khilaf. Yang namanya manusia pasti ada dosa. Maka tidak mungkin Al-Bakir tidak mempunyai kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kadang-kadang Al-Bakir, kadang-kadang Al-Hakir pun lupa dalam membaca surah. Kadang-kadang lupa antara bacaan-bacaan tersebut. Maka dari itu kita saling ingat dan mengingatkan dengan bacaan-bacaan kita. Apabila kita sholat, mari kita renungkan makna apa yang kita ucapkan. Apabila kita dalam sholat, kita renungkan makna apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Al-Fakir, Al-Hakir ini bertemu dengan pertemuan yang kedua ini, membahas bab yang kedua, yaitu bab nun mati dan tanwin. Faslun fi ahkamin nuni as-sakinati wat tanwin. Ini satu pasal segala dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin. Lalu ada yang bertanya,
Apakah nun mati dan tanwin itu ada cara membedakan, cara mengetahui? Itu sangat mudah sebenarnya. Untuk mengetahui nun mati dan tanwin ada 4 cara. Lahuma arba'atu halatin. 4 cara, 4 jalan, 4 nama yang harus kita ingat. Yang pertama al-izharu wal idghamu wal iqlabu wal ikhfa'u wa ghairiha, seperti izhar safawi, ikhfa safawi. Kemudian kita ringkaskan salah satu contoh izhar bagaimana, seperti man amana billah. Seperti tanwin contohnya bagaimana, rasulun amin. Izhar itu maknanya jelas. Izhar itu artinya terang. Izhar artinya tidak ada kesamaran sama sekali hurufnya. Misalnya rasulun amin, itu kan jelas. Rasulun berarti lun lam di atas rumah tanwin. Adapun man amana, nun mati man, itu nun mati, amana itu alif. Itu alif merupakan bahagian dari huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Wa hurufuhu sittatun wa hiyal hamzatu wal ha'u wal 'ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u wa jama'aha ba'duhum. Kemudian dihimpunkan oleh para ulama fi awalil kalimat nisbi baitin. Wa qala akhi haka ayman hazahu wa ghairu khasirin. Kemudian ma'am silatu dzalika ala tartib, apa saja contoh-contoh yang demikian itu secara berurutan. Ya, misalun nun indal ha, ini satu contoh di antara nun ketika bertemu alif atau hamzah. Man amana. Wa misalut tanwini, dan satu contoh tanwin indaha ketika bertemu huruf alif. Rasulun amin. Wa hadza misalun, dan inilah satu contoh. Ma idza kana harful izhar, huruf-huruf sesuatu. Ma idza kana, inilah ma huruf apabila nun mati bertemu dengan di antara huruf izhar, maka jelaslah bacanya Rasulun amin. Nah, jelas kan? Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa itu huruf idgham? Ma haddul idgham? Amma lughatan idgham, al-idgham yaitu al-idgham itu bahwa idkhalus syai'i fi syai'i, memasukkan huruf di depan dimasukkan ke huruf sesudahnya. Adapun istilahnya iltiqa'u harfin sakinin bi mutaharrikin bihaitsu yasirani, itu pertemuan huruf yang mati yang bergerak sekira-kira menjadi keduanya huruf musaddadat yang bertasdid, yang tabi'ul lisan yang terangkat lidah kita ketika membacanya. Adapun huruf-huruf idgham, huruf sittatun, huruf idgham itu ada 6, wa hiya majmu'atun fi qaulika yarmiluna. Nah, apabila kita menemukan huruf ya, ra, mim, lam, waw, nun, maka itu huruf idgham namanya. Idgham ini ada bila gunnah. Idgham ada ma'al gunnah. Ma'al gunnah memasukkan huruf ke huruf berikutnya. Contoh min qablikum. Nah, ini idgham ma'al gunnah. Bukan, sorry. Maaf, ini huruf ikhfa. Bukan. Nanti kita akan temukan contoh-contoh
seperti idgham. Kemudian contoh wa misalun nuni fil mimi, dan satu contoh nun ketika bertemu mim maljain, hurufnya mim nun mim, tetapi kita membaca mim maljain, mimnya nunnya hilang, yang timbul mim maljain. Wa tanwin, dan ada pun tanwin, bagaimana contohnya? Hudam mir rabbihim, asal kalimatnya hudan, tapi ketika kita membaca bukan hudan, menjadi hudam mir rabbihim pun nun mati bertemu ra, itu pun termasuk gunnah, seperti kan tadi hurufnya 6 yarmiluna. Ini hudam mir rabbihim. Wa misalun nuni fil wawi, ini satu contoh, satu misal nun mati bertemu waw. Contoh min waraihim, tapi ketika kita membaca min waraihim, hudan wa rahmah, biasanya hudan wa rahmah, tapi ketika kita belajar tajwid, belajar ilmu Quran, maka kita membaca hudan wa rahmah. Atau wa misalun nuni bin nun, atau satu contoh huruf nun bertemu dengan huruf nun, an-naqulu, nun pertamanya hilang, maka timbullah kedua. Maka inilah yang dimaksud dengan idkhalus syai'i bis syai'i, memasukkan huruf ke huruf berikutnya. Jadi dua sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, iqlab. Huruf iqlab ini ada satu, yaitu huruf ba. Harfun wahidun wa huwal ba'u. Ma amsilatu dzalik, apa contohnya yang demikian itu, apa namanya? Iqlab. Contohnya di dalam Al-Qur'an, Sami'un basir, alimun bima kanu yaksibun, misalnya, atau yumbitu lakum. Inilah kalimat-kalimat hukumnya iqlab hanya satu. Kemudian mahadul ikhfa, yang berikutnya keempat, ikhfa. Nah, ikhfa ini sering kita kelupaan, sering kita kelalaian, sering kita lupa menjaga, karena kita lupa latihan. Yaitu ikhfa as-satru. Jadi ikhfa itu menutup, samar. Bahwa ibaratun, yaitu ibarat anin nutki, berbicara ya, bi hurufin sakinin, dengan huruf nang mati, alim nang sunyi, ay khalin itu sunyi, anit tasdid, sunyi daripada tasdid, ala sifatin, atas sifat bainal izhar wal idgham. Jadi bukan izhar, bukan yang nampak, bukan yang idgham, memasukkan sesuatu huruf ke sesuatu huruf, ya. Ini artinya samar-samar di antara izhar dan idgham. Ma'a baqa'il gunnah, tetapi tetap bergema bil harfil ula, pada huruf yang pertama, wa huwa nunu as-sakinatu wat tanwin, yaitu nun yang mati dan tanwin. Kam huruful ikhfa, hurufuhu 15, hurufnya ada 15. Awailu kalimati hadzal baiti, sid za na kam jada syakhsun qad sama. Ya, sid za sana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da zaliman. Jadi hurufnya adalah 15. Contoh yang pertama, misalun nuni inda shad min kalimataini, yaitu satu contoh nun ketika bertemu shad daripada dua kalimat, an salatihim,
an salatihim. Seharusnya kan an salatihim. Tapi ketika ini hukumnya ikhfa, maka kita baca an salatihim atau wa kalimatin unsurna. Jadi unsurna wa tanwin qauman sholihin. Dan ini sering terdapat kita temukan di dalam surah Yasin. Dzalika bagi min ahrufin mazkurah, yang demikian itu sisanya huruf-huruf yang mendatang yang akan disebutkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, sehat kita, bisa dapat selalu menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini apabila kita mati maka akan menjadi amal jariah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, inqata'a amaluhum. Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amal ibadah mereka, terkecuali ada 3, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi apabila ilmu itu bermanfaat, ilmu yang bisa membawa, ilmu yang diberikan kepada orang tanpa pamrih, ilmu yang diberikan kepada orang yang orang itu menganggap ini ilmunya benar dan ini bisa dipakai, maka ilmu itulah yang bermanfaat. Tapi bukan menjadi ilmu sebagai perdebatan, menjadikan ilmu pertengkaran, menjadikan ilmu merasa hebat, menjadikan ilmu merasa paling mulia. Tidak. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang bisa membuat orang menjadi rendah hati, menjadi mulia, menjadi baik. Di antaranya menjadi baik bacaan-bacaannya. Karena kita membahas ilmu tajwid. Kemudian amal jariah